warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kota Sini. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah. Jadi ini merupakan tugas dari LMS, itu di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai prioritas. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi Ibu, ini saya minta waktu sama Ibu sebentar. Ini saya akan mewawancara Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Ibu. Jadi apa Ibu ada waktunya? Jadi ini Ibu, tentang mungkin sebagai pemimpin, baik itu sebagai pelajaran, kemudian sebagai pemimpin di sekolah, tentunya banyak berupa kasus atau kejadian yang terjadi di sekolah kita. Namanya kan itu ada namanya kasus tentang matematika yang sering kita lupain, mungkin Ibu, baik itu pada anak-anak maupun juga yang tentang kemudian ada juga seperti ada bujukan moral. Jadi itu ada beberapa pertanyaan. Jadi Ibu langsung saja Ibu ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi Ibu selama ini bagaimana nih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus merupakan delima etika ataupun bujukan moral? Sebelum saya menjawab, maaf ya Pak Nino, karena ada di sini yang namanya kasus tadi benar kan ada kasus delima etika dan bujukan moral. Sedangkan kata-kata tersebut sebetulnya kan belum familiar kan? Ya. Yang biasanya itu kan hanya khusus kasus kan gitu. Jadi sekarang sudah ada rupanya yang dinamakan dengan kasus delima etika. Jadi berarti itu kan termasuk kasus Pak. Jadi kalau masalah kasus, yang namanya kasus, kalau selama ini tentu kita mengidentifikasi ya. Pertama kita lihat dulu bagaimana kejadiannya dan di mana kejadiannya. Itulah merupakan suatu termasuk begitulah cara mengidentifikasi masalah kasus-kasus yang sudah terjadi. Jadi jadi menurut Ibu tadi kan kalau kita mengidentifikasi kasus tersebut, baik itu dari etika maupun bukan moral itu, jadi kita lihat dulu ya kejadiannya, kemudian seperti apa. Baik Bu, kemudian ini Bu untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu ini, jadi selama ini Ibu bagaimana Ibu untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar ini, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan ini. Jadi kalau udah selama ini untuk mengambil keputusan di sekolah, tentu Ibu sebagai pemimpin ya, tentu Ibu memikirkan dulu sebab dan akibatnya permasalahan tersebut. Kemudian permasalahan itu Ibu bawa ke suatu forum, yaitu dengan mendengarkan pendapat guru ataupun mendengarkan pendapat dari orang tua. Itulah cara saya mengambil keputusan itu. Jadi keputusan itu tidak bisa diambil sepihak atau khusus kepala sekolah yang mengambil tindakan itu kami demikian. Jadi kami musyawarahkan terlebih dahulu apa keputusan apa yang perlu diberikan. Ibu, jadi tadi Ibu memerlukan sebuah masukan ataupun saran dari guru. Dan di sekolah ini tentu kita punya sejawat terutama dari guru, kemudian juga dari orang tua. Melibatkan orang tua. Jadi ini menurut saya sangat bagus ya Ibu. Memang betul juga Ibu, karena tentunya kan dilihat juga dari besar atau tentunya sebuah kasus tersebut. Jadi kalau mungkin masalahnya kasus-kasusnya berbentuk hal-hal yang kecil atau mungkin bisa jadi ya Bu kan.
kita yang mengambil keputusan. Ya. Jadi apabila kasusnya itu menurut saya lebih berat, itu kita harus melibatkan. Itu tadi ya. Ya. Baik Bu, kemudian pertanyaan berikutnya ini Bu ya. Ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah untuk keputusannya sesuai dengan apa tadi itu musyawarah. Ya. Itu langkah-langkah yang pertama. Jadi sesuai dengan penjelasan Pak Dio tadi, kita tengok kasus yang kita hadapi. Kalau seandainya kasus itu berat, tentu kita melibatkan warga sekolah. Kalau seandainya kasusnya itu bisa diselesaikan oleh kepala sekolah, istilahnya kasus yang ringan, ibu putuskan sendiri. Oke Bu. Iya. Boleh Bu, kita langsung saja dulu Bu masuk ke pertanyaan itu tadi. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu, jadi apa saja nih Bu yang selama ini ada yang dianggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tadi itu tentang delima yang kita. Kalau keputusan yang efektif itu dalam hal keputusan yang menurut saya efektif yaitu adanya masukan-masukan dari pihak lain. Itu kalau apa itu penanggulangan yang efektif gitu kan. Jadi kita menerima masukan-masukan dari orang luar, ataupun warga sekolah, ataupun guru, ataupun orang tua. Pokoknya sesuatu yang ada permasalahan di sekolah itu, ibu selalu melibatkan guru dan orang tua, ataupun pemangku-pemangku yang berkepentingan di sekolah ini. Jadi tadi Bu ada yang masukan dari pejabat, Ya. pihak yang lain sehingga nanti Bu Ya. lebih efektif dan hasilnya juga lebih baik gitu ya. Ya. Jadi hasilnya nanti diharapkan bisa untuk kepentingan bersama Ya. tentang keputusan Bu ya. Hmm. Baik Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya ini Bu ya. Jadi Bu, apa ada nih Bu, Ibu memiliki sebuah kata kelala atau jawab tertentu ini Bu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah kita ini. Kemudian apakah ada juga nih Bu Ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu kan? Jadi ada waktu kemudian langsung di tempat atau memiliki sebuah jawab untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti apa yang gitu. Kalau mengenai tata kelola ataupun jadwal itu memang tidak ada istilahnya tata kelola khusus atau jadwal khusus. Ibu berpedoman kepada karena ya kasus itu kan tidak pernah tahu kita kapan terjadi. Dan kita tidak bisa menjadwalkan, tidak bisa kita kelola, kita buat tata kelolanya. Jadi kalau seandainya kasus itu muncul, permasalahan itu muncul, ibu akan menindaklanjuti kalau seandainya permasalahan itu bisa diselesaikan dalam waktu itu juga ataupun dalam satu hari ibu selesaikan. Kalau seandainya tidak bisa diselesaikan, mungkin ibu tunda dengan waktu 1 atau 2 hari dengan melibatkan guru yang ada di sekolah. Bukan secara tertulis, bukan secara khusus enggak. Karena itu kan kasus itu tak pernah tahu kita kapan terjadi. Jadi tadi Ibu bilang ini kalau penjawab secara tulis memang tidak ada. Tidak ada. Ya. Kemudian jika memang kasus itu terjadi, jika bisa diselesaikan dalam waktu itu diselesaikan. Kalau umpamanya merasa lebih berat, mungkin melibatkan pihak lain ataupun orang guru dan yang lain, itu ada mungkin waktu dibutuhkan 1 atau 2 hari. Iya, itu cara menyelesaikannya. Baik Ibu, kemudian ini Bu pertanyaan berikutnya ini. Jadi Bu dalam mengambil keputusan itu Ibu, adakah seorang atau faktor apa ini Bu ya yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus? Jadi karena kasus ini bukan istilahnya kasus individu, karena itu adalah kasus sekolah, tentu ibu akan melibatkan warga sekolah. Nah itulah yang istilahnya yang mendukung program ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah itu.
Jadi tadi ibu karena di sekolah ibu melibatkan pihak sekolah. Iya, melibatkan pihak sekolah. Kemudian pertanyaan terakhir ini kok ya, pertanyaan ini. Dari semua yang disampaikan tadi ibu, pembelajaran apa ini ibu yang dapat kita petik dari pengalaman ibu yang mengambil sebuah keputusan di dilema etika? Kalau pengalaman yang ibu ambil di dilema etika ataupun di duduk moral tadi, karena ini adalah sesuatu hal yang baru kalau menurut zaman dulu kan. Jadi itu istilahnya permasalahan itu sudah bisa kita bagi-bagi atau sudah terbagi dua. Yang mana ibu baca itu dilema etika itu adalah suatu permasalahan benar dengan benar. Nah, kemudian sedangkan rujukan moral itu adalah permasalahan yang ada benar salahnya. Jadi kalau seandainya kita memutuskan suatu permasalahan itu, kalau di suatu organisasi itu tidak bisa kita putuskan sendiri. Kita harus mengajak orang lain untuk mengambil sebuah keputusan supaya jangan kita nantinya istilahnya apakan orang misalnya kan, istilahnya suatu keputusan itu harus keputusan bersama kalau di dalam sekolah. Jadi itu tadi ibu ya, pembelajaran yang dapat ibu ambil, kemudian yang ibu ketahui tentang keputusan ataupun tentang dilema etika. Baik ibu, terima kasih ibu atas kesempatannya. Saya ucapkan sama ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf seandainya ada jawaban ibu yang tidak memuaskan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada ibu kepala sekolah telah memberikan waktu kepada saya dalam rangka wawancara membagi tugas itu modul 3.1. Demikian wawancara saya pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Putra dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kuantan Sentul. Baik, pada kali ini saya akan melakukan sebuah tugas wawancara dengan kepala sekolah. Di sini saya berada di SD 9 dengan ibu kepala sekolahnya. Ibu. Baik ibu, di sini saya akan membicara ibu. Ini merupakan tugas kami di LMS. Ini merupakan modul 3.1 ibu ya. Jadi saya meminta kesediaan waktu ibu untuk saya wawancarai. Apakah ada waktunya ibu? Baik ibu, tanpa memperpanjang waktu langsung saja ibu ke pertanyaan yang pertama ibu ya. Jadi pertanyaannya begini ibu ya. Jadi selama ini ibu bagaimana nih ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut saya, dalam berbagai permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah, tentunya kita melihat dulu bagaimana kasus itu terjadi atau masalah itu terjadi. Jadi kalau dilema etika menurut saya seperti kasus yang ada sebuah pertimbangan yang sangat sulit dan di dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini tentu tidak ada pihak yang dirugikan, baik saya sebagai pemimpin atau sebagai bawahan. Sedangkan rujukan moral menurut saya adanya rujukan atau sebuah permintaan dalam sebuah kasus tersebut. Jadi tadi menurut ibu ya, dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini tadi ibu mengatakan kita melihat dulu bagaimana kasus itu terjadi ya. Kemudian tadi juga
Jadi ada sebuah kasus yang ada ajakan atau iming-iming gitu. Iya. Baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Ibu ini ya, pertanyaan yang kedua. Jadi selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan ya dengan mengambil sebuah keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Oh, begitu ya. Oh, dalam mengambil keputusan di sekolah saya, selama ini sebagai pemimpin, tentu saya dalam mengambil sebuah keputusan itu benar-benar memikirkan sebab akibat dari keputusan tersebut. Dari keputusan yang saya ambil, terutama saya akan berkomunikasi dengan semua pihak yang saya anggap dapat membantu saya. Kemudian saya baru ambil keputusan tersebut untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Jadi Ibu tadi mengatakan adanya sebuah komunikasi dengan semua pihak, mungkin dengan guru juga tentang masalah ataupun kasus yang terjadi, kemudian baru diambil tadi sebuah keputusan. Jadi keputusannya mungkin untuk kepentingan bersama ya. Iya. Baik Bu, kemudian pertanyaan berikutnya ini Bu. Jadi langkah-langkah atau prosedur Bu, seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baiklah, langkah-langkah yang saya lakukan untuk komunikasi dulu dengan semua pihak. Kalau di sekolah, tentu saya akan berkomunikasi dengan guru dan warga sekolah tentunya. Jadi itu Bu ya. Iya. Jadi Ibu mengatakan adanya komunikasi, kemudian melibatkan para guru, semua pokoknya yang berkepentingan dengan warga sekolah lah Iya, ya. iya. Baik Bu, kemudian pertanyaan berikutnya nih Bu ya. Jadi hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif gitu ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus terima etika ini? Dalam kasus terima etika ini memang sangat berat dalam mengambil sebuah keputusan. Di sini perlu sebuah pemikiran yang sangat mempertimbangkan segala hal dalam keputusan ini. Yang menurut saya efektif yaitu adanya saran dan masukan dari orang-orang lain. Jadi Ibu tadi mengatakan yang efektif dari Ibu tuh katanya masukan dari orang lain, umpamanya kan ada masukan dari teman sejawat, mungkin menjadi guru Ibu ya. Kemudian mungkin bisa juga kita melibatkan orang tua murid. Jadi komunikasi ini sangat perlu Bu ya. Iya, sangat penting. Baik Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya ini Bu ya. Jadi Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu ini Bu ya? Dalam sebuah menyelesaikan kasus pemaya delima etika, kemudian apakah ada langsung Ibu langsung nih maksudnya menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan kasus ini, baik itu bentuk prosedur seperti apa nih Bu yang dijalankan? Menurut saya kalau jadwal memang tidak harus saya buat, tapi saya memerlukan waktu mungkin 1 atau 2 hari untuk memikirkannya dari sebuah kasus itu. Jika menurut saya sangat rumit, tentu saya perlu meminta saran kepada orang lain juga sebagai bahan pertimbangan dan masukan. Prosedurnya, kalau kasus berbentuk privasi, tentu saya akan berbicara secara pribadi. Kalau kasusnya umum terjadi, cukup kita lakukan penyelesaiannya seperti biasa saja. Jadi
Bu Ibu tadi mungkin di awal yang apa itu maksudnya di awal tertentu itu memang tidak ada ya. Iya. Cuman tergantung dari sebuah kasus tadi. Iya, Umpamanya tadi Ibu mengatakan kasusnya memerlukan kasusnya berat, mungkin Ibu memerlukan waktu dalam 1 hari atau 2 hari. Kemudian Ibu juga meminta jadi saran dari rekan-rekan sejawat. Iya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ini Bu pertanyaan selanjutnya. Ini Bu, apakah ini ada nih seseorang atau faktor-faktor apa ini Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang kita? Menurut itu faktor yang mempermudah selama ini yaitu lingkungan yang jiwa sosial masyarakat sangat tinggi dan adanya rasa kekeluargaan di sekolah kita ini, dan hubungan sosial juga cukup terjaga baik sesama guru maupun dengan masyarakat sekitar, dan juga di sini kita saling berkolaborasi. Sehingga jika ada kasus terjadi di sekolah, tentu adanya saran dan masukan dari rekan-rekan guru kepada saya, sehingga kasus-kasus berupa D5 etika ataupun kasus yang lain dapat diselesaikan dengan baik. Jadi Ibu tadi mengatakan yang dapat memudahkan tadi. Jadi Ibu bilang ada hubungan sosial yang baik, kemudian rasa kekeluargaan, baik itu di sekolah maupun dengan lingkungan sekitar, sehingga dengan terbentuknya rasa itu Ibu, jadi memudahkan dalam semua mengambil keputusan dari Ibu. Baik Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi dari ini Bu, pertanyaannya dari semua hal-hal yang telah Ibu sampaikan tadi, jadi pembelajaran apa nih yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu ambil keputusan dari etika? Begitu ya. Pengalaman yang saya dapat dalam mengambil keputusan dari etika ini, dengan adanya wawancara ini, tentu saya memahami apa itu D5 etika, kemudian pelajaran yang lainnya dengan berbagai kasus yang saya alami. Ternyata adanya kasus itu kebanyakan berupa D5 etika. Dari sini saya akan lebih fokus ke depan dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dan baik lagi. Baik Bu, jadi Ibu mengatakan jadi lumayan tadi kan pelajaran-pelajaran yang Ibu dapat, Ibu mengetahui tentang kasus umpamanya ini kasus dari etika atau bukan gitu ya. Iya. Dan Ibu juga memahami bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu ambil dalam mengambil keputusan jika konsultasinya berupa di etika. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Mungkin sampai di sini Bu. Jadi saya sebagai CWP Angkatan 9 ini sangat terima kasih sama Ibu atas kesempatan dan waktunya. Ini merupakan tugas kami di LMS ini di modul 371. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak sama Ibu. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.